Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yuda Irawan dari kelas TO 5B, NRP 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan juga 3 layer dari oscillator. Nah, untuk yang pertama yaitu sebenarnya apa sih oscillator itu? Ini merupakan sedikit analogi dari pengertian oscillator ya. Jadi setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Jadi kan komunikasi komputer itu tidak hanya dilakukan dalam satu jaringan tertentu. Bisa saja kita mengirim pesan ke tempat lain yang tentu saja jaringannya sudah berbeda. Nah, makanya dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Jadi kita bisa komunikasi dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, kemudian ISO atau International Standard Organisasi menetapkan standar untuk oscillator tersendiri, yaitu tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Jadi untuk apapun jenis dari sistem jaringan, dari ISO sendiri sudah menerapkan standar oscillator. Nah, dari sini dapat disimpulkan oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Untuk protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol dan IP, Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada fungsi oscillator. Pengembangan konsep oscillator sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Jadi di sini untuk fungsi oscillator sendiri itu memudahkan setiap produsen dan juga pengembang jaringan. Ketika sudah ada standar yang sudah ditetapkan oleh ISO, jadi kita harus mengikuti standar yang sudah ada, sehingga semua protokol komunikasi itu bisa terjalin dengan satu standar tersebut. Tidak perlu kita melakukan usaha lebih untuk dapat berkomunikasi dengan jaringan-jaringan yang lain. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembang jaringan internet tidak menerapkan protokol model oscillator secara baku. Pasalnya, tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur oscillator, karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana selain fungsi oscillator tersebut ya. Namun konsep oscillator tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan. Dalam oscillator sendiri terdapat sebuah layer yang digunakan untuk mendeteksi error dari sebuah komunikasi. Jadi kita bisa melihat troubleshoot dengan menggunakan dari layer tersebut. Oscillator bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Konsep oscillator memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan oscillator kita akan lebih mudah untuk troubleshoot sebuah jaringan. Kenapa kok kita ada error ini itu? Biasanya kan banyak sekali errornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 layer dari oscillator. Layer yang pertama yaitu ada physical layer. Untuk physical layer itu didefinisikan sebagai media transmisi jaringan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan
sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar physical. Peralatan seperti repeater hub dan network card berada pada layer ini. Jadi untuk physical layer ini lebih ke topologi jaringan dan juga transmisi jaringan secara fisik ya. Jadi kita bisa melihat topologi jaringan dari komputer yang kita gunakan itu seperti apa, kemudian pengabelannya seperti apa, kemudian transceivernya itu pakai apa, dan peralatan-peralatan lain yang menunjang untuk komunikasi. Kemudian ada data link layer. Nah, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Nah, jadi pada data link layer ini kita akan mengirimkan data, kemudian data-data tersebut dapat dikelompokkan yang biasa disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kelas kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, jadi di sini ada yang namanya koreksi kesalahan. Jadi kalau misal ada error-error seperti apa, itu berada di layer data link layer. Kemudian untuk pengalamatan perangkat keras, untuk device kita sendiri kan pasti memiliki MAC address yang kita gunakan sebagai alamat atau alamat yang kita gunakan untuk berkomunikasi ya. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat yang berbeda-beda, MAC address-nya itu berbeda-beda agar kita tidak salah mengirimkan data atau pesan yang akan kita tuju. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Fungsi LLC adalah menyiapkan sebuah pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi, sedangkan fungsi lapisan MAC adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media akses kontrolnya, seperti Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau CSMA atau CED. Kemudian ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA atau CA. Nah, untuk CSMA adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau sering disingkat sebagai CSMA CD. Sebuah metode media access control atau MAC yang digunakan oleh teknologi jaringan internet. Jadi untuk CSMA ini pakai Ethernet ya. Dengan metode ini, sebuah node jaringan akan mengirim data ke node tujuan. Pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer oleh node lainnya. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan, maka node tersebut diharuskan mengulang permohonan pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Nah, jadi untuk CSMA sendiri, metode komunikasinya ini secara bergantian. Kita tidak bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan agar untuk mencegah terjadinya tabrakan. Nah, untuk tersebut, apabila terjadi kejadian tersebut, node tersebut akan mengulang pemohonan atau mengirim data kembali kepada node yang akan dikirim datanya. Kemudian ada CSMA-CA. Nah, ini adalah protokol contaction pada jaringan yang bisa melakukan analisa kondisi jaringan untuk menghindari collision. Tidak seperti yang atas tadi ya, memakai pengaturan transmisi jaringan ketika terjadi collision. Nah, CSMA ini mengkonsumsi traffic karena sebelum ada data ditransmisikan, ia akan mengirim sinyal broadcast pada jaringan untuk mendeteksi skenario atau kemungkinan terjadinya collision dan memerintahkan semua perangkat untuk tidak broadcast. Jadi sebelum mengirimkan data untuk CSMA-CA ini, dia mengirimkan broadcast terlebih dahulu untuk mengetahui apakah node yang akan dikirim itu sedang keadaan busy. Maksudnya busy itu adalah menerima atau mengirim data ke node lain atau tidak. Dengan metode tersebut untuk mencegah terjadinya tabrakan data yang akan diterima oleh node. Nah, ini adalah metode yang digunakan oleh CSMA-CA. Kemudian yang ketiga ada layer network. Nah, untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Nah, contoh protokol yang digunakan seperti IP. Mungkin
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.